Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rani Simanjuntak, NIM 2104010078, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, kelas Akuntansi 2.1. Jadi pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Green Economy, yang dimana ini merupakan mata kuliah dari pengantar ilmu teknologi kemaritiman, yang dimana dosen pengampu adalah Bapak Wiwin. Baik, sebelumnya teman-teman tahu nggak siapa ini Green Economy atau ekonomi hijau? Nah, Green Economy atau ekonomi hijau ini adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Baik, kita masuk ke konsep Green Economy yang bagian A, yang dimana konsep Green Economy ialah manifestasi dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, yang dimana Green Economy ini diharapkan dapat berperan untuk menggantikan model ekonomi penjahat yang boros, timpang, dan tidak ramah lingkungan. Nah, Green Economy dibangun atas dasar kesadaran pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas pelaku ekonomi dengan ketersediaannya sumber daya. Baik, kita masuk ke poin B, yang dimana pendekatan Green Economy. Nah, pendekatan Green Economy yang dimaksud itu untuk mensinergikan 3 nilai dasar, yakni Profit, People, and Planet. Ya, yang dimana pandangan ini mengimbau agar para pelaku ekonomi bukan hanya memaksimalkan keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Baik, kita masuk ke poin C, yang dimana tantangan Green Economy. Nah, tantangan Green Economy pada saat ini itu secara global tentang yang dihadapi adalah masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan krisis finansial. Bumi dengan jumlah penduduk yang mencapai 7 miliar tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan semua penduduknya. Nah, bahwa kita hidup di planet yang sudah melebihi kapasitas dalam kemampuan memberi makan penduduknya. Baik, kita masuk ke poin D, mengapa Green Economy sangat dibutuhkan. Nah, ekonomi hijau diperlukan sebagai pengganti dari sistem ekonomi yang kita kenal selama ini. Nah, alasannya sistem ekonomi yang kita jalani sekarang terbukti merusak lingkungan. Nah, terlihat hutan-hutan di dunia, hutan-hutan dunia yang mulai habis, begitu pula stok ikan di laut atau kerusakan terumbu karang, atau semakin tipisnya persediaan minyak bumi yang mendasari hampir semua aktivitas ekonomi serta energi kita. Baik, kita masuk ke poin E, Green Economy di Indonesia. Nah, Green Economy di Indonesia pada saat ini sangat bertumpu pada sumber daya alamnya, baik yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian kita adalah migas, mineral dan hutan, yang dimana dari data-data yang diketahui hutan di Indonesia sudah mengalami degradasi sehingga tutupan lahan di Indonesia menjadi berkurang. Nah, misalnya di Pulau Jawa tinggal 7,55%, di Bali tinggal 27,23%, di Sumatera 32%, Kalimantan 46,48%, Sulawesi 56,87%, di Maluku 72,42%, dan di Papua 79,30%. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai Green Economy, yang dimana Green Economy ini sangat banyak manfaatnya bagi kita terutama di Indonesia. Dan jikalau ada kata-kata yang salah mengenai materi ini dan tentang pemateri kali ini yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Baik, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi mengenai Green Economy tentang pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.